Saya tidak terima pemerintah pusat mengeluarkan anggaran bikin rumah, tetapi tidak menyediakan tanah. Jangan sampai membuat rumah dari pemerintah di atas tanah yang tanah masyarakat, rampok dari masyarakat. Lalu di mana tanggung jawab pemerintah? Apakah pemerintah pusat pernah menyediakan tanah? Adakah anggaran yang keluar dari APBN? Coba tanya. Adakah anggaran keluar dari APBN untuk pengadaan tanah? Jangan sampai, ya ini hanya saja, jangan sampai pernah keluar anggaran dari APBN untuk pengadaan tanah, untuk perumahan rakyat yang berasal dari sana. Saya mau nyatakan di sini bahwa yang saya omong ini tidak berarti saya menyerang bahwa mereka tidak layak tinggal di rumah yang dibangun oleh pemerintah. Sebab pada masa saya ada bukti bahwa saya mempunyai perhatian untuk mereka. Dalam beberapa pertemuan saya tegas omong, tolong pemerintah pusat ikut bertanggung jawab untuk penyediaan tempat. Maksudnya penyediaan tanah untuk pembangunan rumah dari saudara-saudara ini. Saya ingat, kalau memang apa yang saya katakan ini salah, cari dan tanya Pak Jao Mariano. Dulu dia kepala dinas PU, isinya Ibu Mariana, dong tahu. Dan waktu itu kita inventarisir semua mereka yang datang dari timur, saudara-saudara saya yang datang dari timur-timur, jumlah yang tercatat, saya mungkin cari dokumen, mungkin ada di rak buku saya. Itu mereka jumlah 2000 lebih. Mereka ini bagaimana pemerintah membantu mereka supaya juga mempunyai tempat, karena pada masa saya sering kunjung. Mereka bilang, ini kami tinggal di camp-camp. Kami kapan? Bilang tanah air. Nah sekarang kami tidak, ini menumpang terus sampai kami punya anak juga sudah menumpang terus. Saya pergi di mereka yang di Noel Baki. Saya pergi di mereka. Mereka sangat sangat akrab dengan saya. Saya ingat satu kali datanglah, kita ribut-ribut, datanglah DPR RI. Dan kata ini saya ulang-ulang waktu pertemuan di hotel yang Kristal yang depan sana itu. Di depan kuburan itu. Jadi waktu itu saya omong, saya sebagai bupati, saya tidak terima pemerintah pusat mengeluarkan anggaran bikin rumah, tetapi tidak menyediakan tanah. Karena pemerintah tidak menyediakan tanah, itu sama dengan membawa orang-orang saudara-saudara saya dari timur sana datang sini, ujung timur sana datang sini, sebagai orang-orang yang susah datang, mau kasih repot lagi orang yang miskin, karena pemilik tanah masyarakat itu mereka punya tanah tapi miskin. Lalu pemerintah tidak bisa, ya datangnya saudara-saudara itu adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah pusat. Mendatangkan mereka dari sana datang, pemerintah harus menyediakan rumah di atas tanah yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai menyediakan tanah di atas tanah, membuat rumah dari pemerintah di atas tanah yang tanah masyarakat, rampok dari masyarakat. Lalu di mana tanggung jawab pemerintah? Itu yang saya pernah buat. Maka saya pernah omong ini, saya pernah bawa mereka di sekitar Webelo sini, bawa mereka apa yang terjadi. Karena semua pejabat waktu itu kami di hotel menakutkan mereka. Orang-orang dari timur, bagian timur sana, orangnya malas, orangnya galak. Tapi waktu itu sesudah itu saya bicara dengan mereka. Saya jamin, karena itu adalah saudara-saudara saya, masyarakat saya. Besok pergi, dong tanya, mau bawa apa? Jangan bawa apa-apa. Waktu kami pergi bawa DPR di situ, mereka berbicara, banyak yang menangis dari DPR. Ternyata habis itu, masyarakat itu gendong saya.
Itu bukti, siapapun coba tanya, mereka mungkin masih ada. Mereka tahu bahwa saya digendong karena apa? Saya memperjuangkan mereka. Mengapa ini harus saya sebut? Saya sebut karena kami sudah mengidentifikasi jumlahnya berapa banyak. Jumlahnya berapa banyak, siapa-siapa sebut nama satu persatu untuk menanggung, untuk mereka itu diperjuangkan hak tanah dan rumah. Nah, saya tidak tahu sampai sekarang, apakah pemerintah pusat pernah menyediakan tanah? Adakah anggaran yang keluar dari APBN? Coba tanya. Adakah anggaran keluar dari APBN untuk pengadaan tanah? Jangan sampai, ya ini hanya saja, jangan sampai pernah keluar anggaran dari APBN untuk pengadaan tanah, untuk perumahan rakyat yang berasal dari sana. Nah, karena dugaan ini, maka pada suatu saat, saya baru pulang dari Jakarta. Saya baru turun di bandara, orang jemput saya di bandara. Bahwa masyarakat di Fatu Leeuw ada tunggu Bapak. Masyarakat kok tunggu saya? Masyarakat biasanya omong dengan saya baru saya turun. Kenapa kali ini saya dijemput dengan cara itu? Maka saya pergi ikut saja. Sampai di itu perumahan yang 200-an lebih. Yang naik di Burung Unta baru mendaki itu bilang perumahan Tornako. Sampai di sana sudah terlalu banyak orang. Baru mau peletakan batu pertama pembangunan rumah. Saya lihat-lihat, loh kok tidak pernah dibicarakan dengan saya? Sudah ada pembangunan 200-an lebih rumah. Ya, satu kali ada satu orang dari Jakarta. Ya, ini orang dari Jakarta ini ada Riman Liu. Waktu itu sebagai supir, dia bilang saya, Pak Ayub, dengan saya di Oton, jangan bawa ajudan, hanya dengan supir. Kami turun, keluar dari perumahan-perumahan saudara-saudara yang tidak ada rumah. Kami naik sampai di perumahan Tornako. Kami mau tanya, berapa banyak rumah dan berapa yang dimiliki oleh siapa dan siapa. Dan waktu itu kami masuk dalam beberapa rumah mengatakan, ya, mereka mengatakan rumah-rumah ini yang ditempati oleh saudara-saudara kita dari bagian timur itu hanya 20-an. Tapi ratusan itu oleh siapa? Kenapa ini? Karena saya pernah bocorkan rumah itu anggarannya dari pemerintah, ya. Itu rumah bahan bangunan itu dari pemerintah. Tapi dibangun di atas tanah yang statusnya tidak jelas. Atas dasar itu saya tidak tanda tangan. Mereka mau undang saya, omong di kalangan di kabupaten, omong dari provinsi, bahkan omong dari pusat. Paksa saya harus tanda tangan supaya tambah lagi pembangunan rumah. Saya tidak tanda tangan. Mengapa saya tidak tanda tangan? Saya ingin memperjuangkan perumahan untuk saudara-saudara saya. Karena saya punya catatan berapa rumah yang diperlukan. Tapi kalau anggaran keluar bangun rumah, tapi bangun di atas tanah yang status tidak jelas, saya tidak tanda tangan. Karena suatu saat timbul gugatan dari tuan tanah, saya masuk bui. Dan karena itu saya tidak tanda tangan. Tetap saya tidak tanda tangan. Akhirnya atas perubahan itu, maka ya, anak buah saya, anak kepercayaan saya, Carlos Isnoni dan teman masuk bui. Karena saya tidak tanda tangan, mereka tanda tangan. Kenapa tidak konsultasi dengan saya? Nah, kenapa? Itu perumahan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dan ini tolong diinvestigasi. Dibangun dengan biaya dari pemerintah pusat. Ya, dibangun dengan biaya dari Kementerian Perumahan pada saat itu. Tapi di atas tanah rakyat, saya tidak tahu. Lalu kemudian rumah itu diperjualbelikan. Ya, saya pernah lewat situ, saya lihat ada orang saya kenal. Loh, kok ada di sini? Soalnya saya pemain tua beli rumah di sini. Nah, dia pemain tua bukan orang sembarang. Dia pemain tua pegawai negeri. Lalu kok ada rumah di sini? Kok mereka beli? Nah, sekarang persoalannya, mengapa rumah yang dibangun dengan anggaran dari pemerintah, tapi boleh diperjualbelikan? Siapa yang pernah tanyakan itu? Siapa yang pernah investigasi itu? Saya harap supaya anak-anak wartawan ini cari tahu tentang itu. Nah, sekarang sesudah masa saya, ada pembangunan lagi rumah 2100. Saya waktu baru mulai bangun itu saya lihat-lihat saudara saya Eriko Guterres
ini karena sudah mau masuk pada politik, jadi ya berjuang untuk berjuang untuk membangun untuk saudara-saudara. Ya saya angkat jempol. Itu rasa solidaritas yang tinggi, tapi jangan terlalu gegabah untuk kepentingan politik. Saya kenapa katakan terlalu gegabah? Akhirnya membuat rumah di situ dengan bangunan dari anggaran dari pemerintah pusat sebanyak 2.100 rumah. Sekarang baru-baru Pak Bupati bilang itu rumahnya layak. Tapi Kajati bilang rumah itu tidak layak. Saya dukung sekali lagi. Saya dukung Pak Kajati untuk investigasi pembangunan itu. Satu, itu tentu sementara ini saya menduga Pak Kajati mau investigasi hanya dari sisi kualitas rumah. Karena rumah itu bangun belum dipakai, sudah hancur-hancuran. Jadi itu adalah suatu kerugian negara karena kualitas rumah yang dibangun dengan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi hasilnya masa kok belum dipakai, harus keluarkan lagi anggaran untuk diperbaiki. Nah maka itu saya sangat dukung sekali lagi. Saya dukung Pak Kajati untuk proses itu. Tapi yang saya dukung ini bukan hanya karena usut terkait dengan kasus kualitas perumahan itu. Tapi saya dukung lagi, ini tolong Pak Kajati anak buah investigasi tentang status tanah. Karena apa? Waktu saya tidak tanda tangan perumahan tahap pertama, itu ada beberapa rumah juga ada di situ yang namanya rumah cor. Nah, ada di situ juga. Berarti dulu dugaan saya, bangunan yang dibuat dengan anggaran dari pemerintah pusat tanpa jelas status tanahnya, kan proyeknya harus clean and clear. Status tanah belum jelas, dipaksakan dibuat di situ. Nah dulu bermasalah pada masa saya sehingga ada yang masuk bui. Kenapa baru-baru ditaruh lagi di situ? Berarti menggunakan anggaran dari pemerintah pusat di atas tanah bermasalah yang orang sudah pernah dipenjara karena itu, tambah lagi dengan kualitas. Nah kalau begitu, kenapa harus diamkan? Saya sangat dukung Pak Kajati. Tolong mudah-mudahan suara saya ini didengar Pak Kajati. Proses secepatnya lebih baik. Supaya jelas. Karena apa? Sekali lagi, tanah itu bermasalah. Nah, tapi di kesempatan ini juga saya mau omong terhadap saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya yang tadi diperuntukkan untuk dapat rumah itu. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati karena saya tetap akan bersuara. Maksudnya bahwa saudara-saudara diberikan bantuan perumahan, tapi harus di atas tanah yang clean and clear. Jangan seperti terlalu gegabah. Tadi saya katakan terlalu gegabah menempatkan saudara-saudara di situ, tapi bukan taruh di tempat yang bersih dan rapi dan nyaman. Tapi ditaruh di atas bara. Rumahnya sudah tidak betul, di atas tanah yang sudah tidak betul. Saya tetap bertanggung jawab. Kalau memang ada ini, saudara bisa akan diberikan tempat. Saya sudah pernah omong dengan keluarga baik. Ya, saya sudah omong dengan keluarga baik. Saya dipercaya keluarga baik. Ini ada satu keluarga baik, anggota keluarga baik. Nah, dia juga sebagai wartawan dengar dan sebagai saksi. Kalau duduk bersama keluarga baik, mereka dalam persekutuan keluarga besar yang disebut keluarga besar Man Baituaf, mereka katakan untuk saudara-saudara kami dari bagian timur sana, masa kami tidak akan berbagi dengan mereka. Tetapi omong secara muka dengan muka. Jangan ada yang bertindak sembrono. Jangan ada yang mengaku bahwa dia sebagai tuan tanah. Ingat, dunia internasional juga mengakui hak tanah masyarakat adat. Jangan kita bertindak sembarangan. Jadi saya omong ini, saya turut mengkritik saudara-saudara yang terlalu gegabah. Menempatkan, membuat proyek itu dadakan. Tanpa suatu penyelidikan,
tanpa suatu upaya untuk mencari tahu bahwa saudara-saudara ini telah didudukan di atas tempat yang nama. Ternyata rumahnya hancur dulu. Dan tanahnya tidak beres itu. Tanahnya ditaruh di atas tanah yang dulu saya tidak tanda tangan karena itu bermasalah. Bertanggung jawablah. Siapa yang meloloskan proyek itu? Siapa yang mengerjakan proyek itu? Bertanggung jawab. Karena itu menggunakan uang negara tidak sedikit. Soal hak saudara-saudara untuk tetap mendapatkan tanah, saatnya kita akan berbicara. Kalau mau berbicara tentang penyelesaian kasus itu, tetap saya jamin saudara-saudara itu akan mendapatkan hak tanah. Saya tahu bahwa mereka sudah keluarkan sertifikat. Tapi sertifikat itu BPN yang suka mengeluarkan sertifikat asal-asalan. Saya juga mau menyampaikan ya, bahwa pembuatan sertifikat itu sesuatu yang perlu dibongkar atas perintah camat dari Fatuleu itu. Ya, kepada para kepala desa supaya memberikan pelepasan hak. Atas dasar apa camat memerintah para kepala desa? Makanya coba juga tanya, sertifikat-sertifikat yang keluar itu siapa yang melepaskan hak? Kalau tidak mereka diperiksa, ya harus diperiksa atas dasar apa? Itu kan penggelapan hak, penyerobotan hak. Dan kita ada dalam negara hukum, harus menegakkan hukum. Maka saya minta, saya dukung Pak Kejati untuk proses itu, termasuk penerbitan sertifikat.